Dalam tradisi Yahudi terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal tentang Nabi Yakub yang disebut pernah bergulat dengan Tuhan. Kisah ini bersumber dari kitab Kejadian yang menceritakan bahwa Yakub bertemu dengan sosok misterius pada malam hari, lalu bergulat dengannya sampai fajar. Dalam teks tersebut digambarkan bahwa Yakub tidak melepaskan sosok itu sampai ia mendapatkan berkat dan kemudian ia diberi nama Israel yang diartikan sebagai orang yang bergumul dengan Tuhan. Kisah ini dipahami oleh sebagian Yahudi secara literal bahwa Yakub benar-benar berhadapan langsung dengan Tuhan atau malaikat Tuhan dan terlibat pergulatan fisik. Dari sudut pandang ilmuwan Muslim, kisah semacam ini menimbulkan persoalan besar karena menggambarkan Tuhan dalam bentuk fisik yang bisa disentuh, ditahan, bahkan dikalahkan oleh seorang manusia. Konsep ini bertentangan dengan prinsip ketuhanan dalam akal sehat dan wahyu Islam yang menegaskan bahwa Tuhan Maha Kuasa Maha Suci dan tidak menyerupai makhluk apapun. Dalam teologi Islam, Tuhan tidak mungkin bergulat dengan manusia karena Tuhan tidak memiliki bentuk jasmani, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan tidak dapat dikalahkan oleh ciptaannya. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa kisah bergulat tersebut, jika dipahami secara harfiah, akan merendahkan kedudukan Tuhan dan sekaligus mengangkat manusia melebihi batas yang seharusnya. Karena itu, para ilmuwan Muslim menilai kisah tersebut sebagai bentuk tahrif atau penyimpangan makna dalam tradisi teks sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa jikapun ada pengalaman spiritual Nabi Yakub, maka hal itu seharusnya dipahami sebagai ujian batin atau pergulatan jiwa, bukan pertarungan fisik dengan Tuhan. Dalam Islam, para nabi adalah manusia pilihan yang diuji dengan cobaan berat, namun mereka tidak pernah digambarkan berhadapan secara fisik, apalagi mengalahkan Tuhan. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Nabi Yakub sering digambarkan sebagai sosok penipu yang diberkati. Kisah yang sering dikutip adalah bagaimana Yakub memperoleh hak kesulungan dari saudaranya Esau melalui tipu daya serta mendapatkan doa keberkahan dari ayahnya Ishak dengan cara menyamar. Dalam perspektif tertentu, kisah ini dipahami bahwa Tuhan tetap memberkati Yakub meskipun ia melakukan tipu daya. Pandangan ini menimbulkan kesan bahwa keberkahan Tuhan dapat diperoleh melalui kelicikan dan penipuan selama hal itu sesuai dengan rencana ilahi. Bagi ilmuwan Muslim, pandangan ini sangat berbahaya karena merusak konsep moral kenabian. Para nabi dalam Islam adalah teladan akhlak yang lurus, jujur, dan amanah. Mereka dilindungi dari dosa besar dan perbuatan tercela yang menjatuhkan kehormatan mereka di mata umat manusia. Ulama Muslim menjelaskan bahwa kisah Yakub dalam Al-Quran sama sekali tidak menggambarkan beliau sebagai penipu. Sebaliknya, beliau dikenal sebagai nabi yang sabar, cerdas, dan penuh kasih sayang. Konflik dengan saudaranya dipahami sebagai dinamika keluarga yang tidak menghilangkan kemuliaan akhlaknya. Peristiwa mendapatkan keberkahan tidak pernah dikaitkan dengan tipu daya, melainkan dengan ketetapan Tuhan yang Maha mengetahui siapa yang layak memikul amanah kenabian. Dalam Islam, keberkahan tidak lahir dari penipuan, tetapi dari ketakwaan dan kesabaran. Oleh karena itu, narasi yang menggambarkan Nabi Yakub sebagai penipu yang diberkati dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa menggambarkan Nabi sebagai penipu akan berdampak buruk bagi umat yang menjadikannya teladan. Jika seorang nabi dibenarkan melakukan tipu daya demi mendapatkan berkat, maka nilai kejujuran akan runtuh dan agama kehilangan fungsi moralnya. Islam datang untuk memurnikan ajaran tauhid dan akhlak para nabi dari gambaran yang merendahkan. Karena itu, Al-Quran membersihkan para nabi dari tuduhan keji dan menampilkan mereka sebagai manusia pilihan yang menjaga kehormatan wahyu.
dalam bantahan terhadap kisah bergulat dengan Tuhan, para ulama Muslim menjelaskan bahwa Tuhan tidak mungkin mengalami kelelahan, tidak mungkin kalah, dan tidak mungkin terikat oleh manusia. Semua gambaran tersebut adalah sifat makhluk, bukan sifat Sang Pencipta. Jika kisah tersebut dipahami sebagai simbol, maka seharusnya dijelaskan secara metaforis, bukan dijadikan keyakinan literal. Islam menolak segala bentuk antropomorfisme, yaitu penyamaan Tuhan dengan makhluk. Tuhan dalam Islam Maha Tinggi, Maha Kuat, dan Maha Perkasa, tidak tersentuh oleh kelemahan. Demikian pula bantahan terhadap anggapan bahwa Yakub diberkati karena tipu daya ditegaskan dengan prinsip bahwa Tuhan Maha Adil dan tidak mendukung kebatilan. Keberkahan dalam Islam adalah buah dari kebenaran, bukan hasil dari kelicikan. Para nabi dipilih karena kesucian jiwa dan keteguhan iman mereka. Dengan demikian, ilmuwan Muslim memandang bahwa kisah-kisah kontroversial dalam tradisi Yahudi dan Kristen perlu dikaji secara kritis dan disaring dengan akal sehat serta wahyu terakhir. Akhirnya, Islam memposisikan Nabi Yakub sebagai hamba Tuhan yang mulia, seorang ayah yang sabar, dan seorang nabi yang menjaga amanah ilahi. Tidak ada pergulatan fisik dengan Tuhan dan tidak ada legitimasi penipuan dalam perjalanan hidupnya. Semua tuduhan yang merendahkan para nabi dipandang sebagai penyimpangan dari ajaran tauhid yang murni. Dengan pendekatan ini, Islam tidak hanya membela kehormatan Nabi Yakub, tetapi juga menjaga kemuliaan konsep ketuhanan dan moralitas agama secara keseluruhan. Dalam kajian ilmuwan Muslim, persoalan utama dari narasi Yahudi dan Kristen tentang Nabi Yakub bukan hanya terletak pada detail cerita, tetapi pada dampak teologisnya. Ketika sebuah kisah menempatkan Tuhan dalam posisi yang dapat dihadapi secara langsung oleh manusia, maka konsep ketuhanan berubah menjadi sesuatu yang terbatas. Para ulama menegaskan bahwa tauhid menuntut pengagungan mutlak terhadap Tuhan, sehingga segala gambaran yang menyerupai makhluk harus ditolak. Mereka menjelaskan bahwa wahyu terakhir datang untuk meluruskan persepsi manusia tentang Tuhan yang sebelumnya tercampur dengan tradisi lisan dan tafsir manusiawi yang tidak terjaga. Dalam pandangan Islam, hubungan antara nabi dan Tuhan dibangun atas dasar kepatuhan dan penghambaan, bukan pertarungan atau tawar-menawar fisik. Para nabi berdoa, menangis, dan bermunajat, bukan menahan atau memaksa Tuhan. Karena itu, kisah bergulat dinilai sebagai gambaran simbolik yang kehilangan makna aslinya, atau sebagai cerita yang mengalami perubahan redaksi dari generasi ke generasi. Ilmuwan Muslim menyatakan bahwa jika pengalaman rohani Nabi Yakub ditafsirkan sebagai konflik batin menghadapi ujian hidup, maka hal itu lebih masuk akal dan sejalan dengan akidah yang lurus. Mengenai gambaran karakter Yakub, dalam sebagian literatur Kristen, para ulama Muslim melihat adanya kecenderungan membenarkan cara apapun demi hasil yang dianggap baik. Konsep ini sangat bertentangan dengan nilai Islam yang menegaskan bahwa tujuan tidak dapat menghalalkan cara. Keberhasilan seorang nabi tidak pernah dicapai melalui kebohongan atau manipulasi. Dalam Islam, setiap jalan menuju kebaikan harus ditempuh dengan kebenaran. Jika tidak, maka keberhasilan tersebut kehilangan nilai spiritualnya. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa para nabi memiliki misi menjaga kepercayaan manusia terhadap agama. Apabila figur nabi dicitrakan sebagai sosok licik, maka umat akan kehilangan standar moral. Hal ini akan membuka pintu pembenaran bagi perbuatan tercela atas nama agama. Oleh karena itu, Islam menutup celah ini dengan konsep kemaksuman nabi, yang berarti mereka dijaga dari perbuatan yang merusak kepercayaan umat terhadap risalah. Selain itu, Al-Quran menggambarkan Nabi Yakub sebagai pribadi yang penuh empati dan kebijaksanaan. Ia menghadapi kesedihan mendalam kehilangan anaknya, namun tetap menjaga harapan kepada Tuhan. Kesabaran dan keyakinannya menjadi pelajaran utama bagi manusia tentang bagaimana bersikap dalam ujian hidup. Gambaran ini sangat berbeda
dari narasi yang menonjolkan tipu muslihat atau konflik fisik dengan Tuhan. Islam menekankan nilai batin dan keteguhan iman, bukan drama simbolik yang berpotensi disalahpahami. Para ulama juga menjelaskan bahwa perbedaan narasi ini menunjukkan pentingnya standar wahyu yang terjaga. Ketika teks tidak lagi terlindungi, maka cerita mudah dipengaruhi budaya dan imajinasi manusia. Islam hadir dengan kitab suci yang dijaga keasliannya, sehingga kisah para nabi disampaikan untuk tujuan pendidikan spiritual, bukan sensasi teologis. Dengan pendekatan ini, kisah Nabi Yakub difokuskan pada nilai tauhid kesabaran dan keikhlasan. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim bukan bertujuan menyerang keyakinan agama lain, tetapi untuk menjaga kemurnian konsep Tuhan dan martabat kenabian. Islam mengajarkan bahwa Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk dan para nabi, tidak dapat diposisikan sebagai tokoh bermoral abu-abu. Dengan pemahaman ini, umat diajak menghormati Nabi Yakub sebagai hamba pilihan yang hidup dalam bimbingan ilahi, serta menjadi teladan ketundukan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dalam tradisi keilmuan Islam, kisah para nabi tidak diperlakukan sebagai dongeng metaforis bebas tafsir, melainkan sebagai sumber pembentukan iman dan akhlak. Oleh sebab itu, setiap narasi yang disandarkan kepada nabi akan ditimbang dengan neraca wahyu dan akal sehat. Ketika sebuah cerita melahirkan konsekuensi bahwa Tuhan dapat dibatasi, atau bahwa seorang nabi memperoleh kedudukan melalui cara tercela, maka cerita tersebut dianggap telah menyimpang dari tujuan kenabian itu sendiri. Ilmuwan Muslim melihat bahwa problem utama bukan pada sosok Yakub, melainkan pada cara sebagian tradisi memahami dan menyampaikan kisahnya. Para mufasir menjelaskan bahwa pengalaman hidup Nabi Yakub syarat dengan ujian psikologis dan spiritual. Ia diuji dengan kecemburuan antar anak penderitaan batin dan penantian panjang. Semua itu membentuk keteguhan iman, bukan pertentangan fisik dengan Tuhan. Dalam Islam, pergulatan yang sesungguhnya adalah melawan keputusasaan menahan amarah dan menjaga keyakinan ketika harapan seolah hilang. Tafsir ini memuliakan manusia tanpa merendahkan Tuhan dan mengangkat nilai spiritual tanpa merusak logika ketuhanan. Ulama akidah juga menyoroti bahwa penggambaran Tuhan yang dapat dihadang atau dituntut oleh manusia akan melahirkan konsep ketuhanan yang rapuh. Jika Tuhan dapat ditahan, maka kekuasaan mutlak menjadi ilusi. Islam menutup pintu pemahaman semacam ini dengan menegaskan bahwa Tuhan berkehendak tanpa paksaan, memberi tanpa diminta, dan menentukan tanpa dilawan. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah ketergantungan total, bukan tarik-menarik kekuasaan. Dalam hal karakter Yakub, Islam memandang beliau sebagai figur pendidik keluarga yang lembut dan penuh perhitungan. Ia tidak tergesa dalam mengambil keputusan dan selalu mengaitkan urusan dunia dengan pengawasan ilahi. Keberhasilannya bukan hasil kecerdikan licik, melainkan buah dari bimbingan Tuhan sejak awal. Dengan cara ini, Islam menegaskan bahwa pilihan Tuhan tidak didasarkan pada intrik manusia, tetapi pada hikmah yang melampaui penilaian lahiriah. Para ilmuwan Muslim juga mengkritisi kecenderungan sebagian tradisi yang menormalkan konflik moral pada figur suci. Ketika kesalahan besar dilekatkan pada nabi, maka batas antara teladan dan manusia biasa menjadi kabur. Islam menjaga garis ini dengan sangat tegas karena nabi berfungsi sebagai rujukan etik. Mereka mungkin mengalami kesulitan dan tekanan, tetapi tidak jatuh pada perbuatan yang mencederai kepercayaan publik terhadap wahyu. Perbedaan narasi ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai penyaring terakhir kisah kenabian. Al-Quran tidak memuat detail yang memancing kontroversi, melainkan menekankan pesan inti. Kisah Yakub disampaikan untuk mengajarkan kesabaran harapan dan keyakinan pada janji Tuhan. Tidak ada unsur sensasional, karena tujuan wahyu bukan hiburan, melainkan petunjuk hidup. Dengan pendekatan ini, bantahan ilmuwan Muslim bersifat korektif, bukan reaktif. Mereka tidak sekadar menolak,
tetapi menawarkan kerangka pemahaman yang lebih konsisten dengan ketuhanan yang maha sempurna. Nabi Yakub ditempatkan sebagai hamba yang taat, bukan tokoh kontroversial. Tuhan dipahami sebagai zat yang maha tinggi, bukan entitas yang terlibat konflik dengan ciptaan. Pandangan ini pada akhirnya mengajak pembaca untuk melihat perbedaan mendasar antara agama yang menekankan kemurnian tauhid dan tradisi yang masih menyisakan jejak antropomorfisme. Islam tidak hanya membersihkan nama Nabi Yakub, tetapi juga memulihkan makna hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai hubungan penghambaan yang penuh hormat dan ketundukan. Dalam kerangka pemikiran Islam, kisah kenabian memiliki fungsi membimbing fitrah manusia agar mengenal Tuhannya secara benar. Karena itu, setiap cerita yang menimbulkan kebingungan dalam memahami sifat ketuhanan akan ditolak atau diluruskan. Ilmuwan Muslim memandang bahwa narasi yang berkembang dalam sebagian literatur lama seringkali dipengaruhi tradisi lokal imajinasi kolektif dan simbol budaya yang kemudian disakralkan. Akibatnya, pesan tauhid yang murni bercampur dengan gambaran manusiawi yang tidak layak bagi Tuhan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa wahyu Islam tidak datang untuk merinci kronologi dramatis kehidupan para nabi, melainkan untuk menanamkan prinsip hidup. Dalam kisah Yakub, fokus utama bukan pada konflik fisik atau kecerdikan strategi, melainkan pada kesetiaan kepada perintah Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang sejarah kenabian sebagai sarana pendidikan ruhani, bukan panggung konflik teologis. Dari sisi filsafat agama, ilmuwan Muslim menilai bahwa gagasan Tuhan yang dapat dilawan akan melahirkan ketidakseimbangan antara pencipta dan ciptaan. Jika manusia bisa menekan atau memaksa Tuhan, maka konsep ibadah kehilangan maknanya. Dalam Islam, ibadah lahir dari pengakuan kelemahan manusia dan kesempurnaan Tuhan. Oleh sebab itu, segala kisah yang mengaburkan perbedaan hakiki ini dianggap merusak fondasi keimanan. Tentang keberkahan, para ulama menjelaskan bahwa Islam menautkannya dengan kesucian niat dan ketulusan amal. Keberkahan bukan hadiah bagi kecerdikan duniawi, melainkan karunia bagi hati yang berserah. Dengan demikian, gambaran bahwa Yakub memperoleh keistimewaan melalui jalan yang tidak lurus dinilai bertentangan dengan sunnatullah. Tuhan tidak memuliakan kebohongan dan tidak menjadikan tipu daya sebagai jalan menuju kedekatan dengannya. Ilmuwan Muslim juga menggarisbawahi bahwa para nabi dipilih untuk menegakkan nilai keadilan. Mereka adalah penjaga nurani manusia. Jika figur nabi dikaitkan dengan tindakan manipulatif, maka keadilan akan kehilangan pijakan. Islam menjaga martabat kenabian agar manusia memiliki standar moral yang jelas dan tidak relatif. Inilah sebabnya Al-Quran sangat selektif dalam menyampaikan kisah para rasul. Selain itu, kisah Yakub dalam Islam syarat dengan pesan pengendalian diri. Ia tidak larut dalam amarah, tidak hancur oleh duka, dan tidak putus asa dari rahmat Tuhan. Nilai inilah yang diangkat sebagai inti keteladanan. Islam mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada keteguhan hati, bukan pada kemampuan mengalahkan pihak lain, baik manusia maupun simbol ilahi. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan akal sebagai alat verifikasi, bukan sebagai pengganti wahyu. Kisah yang bertentangan dengan akal sehat dan prinsip ketuhanan tidak diterima begitu saja. Para ilmuwan Muslim sejak dahulu telah mengembangkan metode kritik narasi untuk memisahkan antara wahyu yang autentik dan cerita yang disusupi tafsir manusia. Pada akhirnya, bantahan terhadap klaim Yahudi dan Kristen bukan dimaksudkan untuk menafikan nilai sejarah mereka, tetapi untuk menegaskan posisi Islam sebagai penyempurna ajaran tauhid. Nabi Yakub dipahami sebagai pribadi yang hidup dalam bimbingan Tuhan tanpa konflik ontologis dan tanpa kompromi moral. Dengan pemahaman ini, Islam menghadirkan gambaran kenabian yang utuh, seimbang, dan selaras antara iman, akal, dan akhlak.
Dalam perspektif sejarah agama, para ilmuwan Muslim melihat bahwa banyak kisah dalam tradisi lama mengalami proses transmisi panjang tanpa penjagaan ketat. Cerita diceritakan ulang, diwariskan secara lisan, lalu ditulis dalam situasi sosial yang berbeda. Proses ini membuka ruang masuknya pemahaman manusia yang terbatas terhadap hal gaib. Oleh karena itu, Islam menempatkan wahyu terakhir sebagai tolok ukur untuk menilai kembali cerita-cerita tersebut agar selaras dengan keesaan Tuhan dan kemuliaan para utusannya. Para teolog Muslim menjelaskan bahwa salah satu ciri kisah yang bersumber dari wahyu murni adalah keselarasan antara pesan spiritual dan keadilan ilahi. Ketika sebuah cerita menampilkan Tuhan seakan bergantung pada tindakan manusia, maka keseimbangan ini runtuh. Islam menegaskan bahwa Tuhan tidak membutuhkan pengakuan tidak terikat oleh peristiwa dan tidak dipengaruhi oleh upaya siapapun. Semua ketetapannya berjalan berdasarkan ilmu dan kehendak yang sempurna. Tentang figur Yakub, para ulama menyebutkan bahwa keistimewaannya terletak pada konsistensi iman sepanjang hidup. Ia bukan sosok yang mengejar kedudukan dengan strategi tersembunyi, tetapi hamba yang menerima takdir dengan keyakinan. Keutamaan semacam ini tidak memerlukan narasi konflik atau kontroversi. Islam menampilkan kemuliaan dalam bentuk ketenangan batin dan kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa cara sebuah agama menggambarkan nabinya akan memengaruhi cara pengikutnya memandang moralitas. Jika tokoh suci digambarkan ambigu, maka nilai benar dan salah menjadi kabur. Islam menolak relativisme etika semacam ini. Para nabi diposisikan sebagai penjaga nilai luhur yang tidak tercampur dengan pembenaran keburukan. Selain itu, konsep keberkahan dalam Islam memiliki dimensi yang luas. Ia tidak hanya berkaitan dengan hasil lahiriah, tetapi juga ketentraman jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Keberkahan tidak identik dengan kemenangan atas orang lain atau keunggulan materi. Oleh sebab itu, kisah yang mengaitkan keberkahan dengan kecerdikan duniawi dipandang menyempitkan makna rahmat ilahi. Para ulama juga menjelaskan bahwa Al-Quran seringkali meluruskan persepsi umat terdahulu tanpa menyebut detail yang tidak perlu. Ini menunjukkan metode pendidikan ilahi yang berfokus pada substansi. Kisah Yakub disampaikan sebagai cermin bagi manusia agar belajar sabar, percaya, dan berharap. Tidak ada elemen dramatis yang dapat mengalihkan perhatian dari pesan utama. Perbedaan narasi ini pada akhirnya mengungkap perbedaan mendasar dalam cara memahami Tuhan. Islam memandang Tuhan sebagai zat yang maha tinggi dan tidak tersentuh oleh sifat makhluk. Segala gambaran yang menurunkan keagungannya ditolak demi menjaga kemurnian tauhid. Dengan kerangka ini, ilmuwan Muslim tidak hanya membantah klaim tertentu, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih utuh tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Melalui pendekatan tersebut, Nabi Yakub ditempatkan sebagai teladan kesetiaan dan keteguhan, bukan sebagai figur kontroversial. Kisah hidupnya menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia menghadapi ujian tanpa kehilangan arah spiritual. Inilah gambaran kenabian yang dijaga Islam agar tetap menjadi cahaya bagi umat manusia sepanjang zaman.